semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Monik Darmadi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja yang terdiri dari bagaimana cara membuat resume, tahap dalam wawancara, bagaimana sih cara wawancara yang baik dan benar, dan juga cara agar kita berhasil dalam wawancara. Apa sih tujuan dari surat lamaran kerja? Tujuan dari surat lamaran kerja adalah untuk memperkenalkan resume dan juga membujuk suatu perusahaan untuk membacanya dan meminta kita melakukan wawancara di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada contoh surat lamaran kerja model AIDA. Yang pertama, kita bisa lihat di bagian subjek. Nah, bagian subjek ini mengacu pada lowongan pekerjaan dan menggunakan nomor posting perusahaan. Selanjutnya, kita bisa lihat di bagian paragraf pertama. Nah, ini adalah bagian pembuka, yang dimana menarik perhatian pembaca dengan menyampaikan bahwa kita memahami apa sih tantangan perusahaan yang sedang dialami sekarang. Nah, di bagian ini juga, Bianca menggunakan kesempatannya untuk menyebutkan pengalaman kerjanya, tetapi dengan cara yang berhubungan dengan minat pembaca. Selanjutnya, kita bisa lihat di bagian paragraf yang kedua, yang dimana mencakup keterampilan analitis yang dibutuhkan dalam posisi tersebut. Bianca juga merujuk pembaca ke resumenya untuk perincian dan juga membuat poin untuk menyoroti MBA yang dia tuju, yang akan mengisi beberapa area yang hilang dalam pengalaman kerjanya. Selanjutnya, kita bisa lihat di bagian paragraf ketiga. Di paragraf ini itu membahas keterampilan tambahan yang disebutkan dalam deskripsi pekerjaan, terutama komunikasi antar independen, manajemen proyek, dan juga presentasi. Selanjutnya, kita bisa lihat di bagian paragraf keempat. Ini adalah bagian penutup. Bagian penutup juga harus diisi dengan percaya diri dan juga sopan santun, disertai dengan tanda tangan, alamat email, dan juga kita harus memberikan informasi kontak kita yang aktif agar dapat dihubungi oleh perusahaan. Sesudah kita membuat surat ini, kita mengirimnya ke alamat email perusahaan tersebut. Selanjutnya, wawancara melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap penyaringan, yang dimana perusahaan menyaring pelamar yang tidak memenuhi syarat dan juga mengidentifikasi kandidat yang menjanjikan. Yang kedua ada tahap seleksi. Selama tahap ini, kandidat pelamar dipersempit melalui metode wawancara yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Yang ketiga ada tahap final. Dalam tahap ini, perusahaan memilih kandidat yang akan menerima penawaran dan jika perlu mempromosikan keuntungan untuk bergabung dengan perusahaan. Selanjutnya, wawancara dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada syarat terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua ada jumlah orang yang terlibat, seperti wawancara 1 lawan 1, panel, atau juga kelompok. Yang ketiga ada tujuan wawancara, yang terdiri dari wawancara perilaku, situasional, pekerjaan, atau juga stres. Wawancara perilaku adalah wawancara yang paling umum dalam hal tujuan, membutuhkan kandidat untuk menggunakan pengalaman, dan juga atribut mereka sendiri untuk menyusun jawaban. Wawancara situasional serupa, tetapi alih-alih menggunakan insiden dari masa lalu kandidat, wawancara ini mengeksplorasi bagaimana sih kandidat akan menanggapi situasi hipotetis di masa depan. Dalam wawancara kerja, Anda ditanya untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Wawancara stres juga dirancang untuk melihat seberapa baik kinerja Anda di bawah tekanan. Selanjutnya, apa sih yang akan dicari perusahaan dalam wawancara kerja? Pengusaha mencari 2 hal selama wawancara kerja. Yang pertama, mereka mencari bukti bahwa pelamar itu memenuhi syarat untuk posisi di perusahaan tersebut. Yang kedua, mereka juga mencari kepastian bahwa pelamar akan cocok dengan kepribadian di organisasi dan juga posisinya. Selanjutnya, ada 6 hal yang perlu Anda selesaikan untuk mempersiapkan wawancara kerja yang sukses. Yang pertama, selesaikan penelitian yang Anda mulai saat merencanakan resume. Yang kedua, pikirkan ke depan tentang pertanyaan yang perlu Anda jawab dan juga pertanyaan yang Anda inginkan untuk bertanya. Yang ketiga, tingkatkan kepercayaan diri Anda dengan berfokus pada kekuatan Anda dan juga mempersiapkan diri secara menyeluruh. Yang keempat, memoles bagaimana gaya wawancara kerja Anda. Yang kelima, menampilkan sikap profesional dengan pakaian dan juga perawatan diri yang baik. Terakhir, yang keenam, tiba tepat waktu dan siap untuk memulai. Kadang, waktu seringkali kita remehkan, tetapi bagi suatu perusahaan, waktu ini merupakan hal yang penting karena perusahaan dapat melihat
apakah kalian itu menyepelekan atau kalian serius dengan pekerjaan ini. Selanjutnya, ada 3 tahap jika kita ingin berhasil dalam wawancara. Yang pertama adalah tahap pemanasan. Tahap ini adalah tahap yang paling penting, karena kesan pertama sangat mempengaruhi keputusan pewawancara. Perhatikan juga bahasa tubuh Anda dan body etiquette dengan semua orang yang Anda temui. Dan juga bersiaplah untuk menjawab pertanyaan umum seperti ceritakan tentang diri Anda. Yang kedua, tahap tanya jawab. Di tahap ini, Anda akan menjawab dan mengajukan pertanyaan. Bersiaplah untuk menjawab pertanyaan wawancara umum dan juga menanyakan pertanyaan yang Anda telah siapkan sebelumnya. Dengarkan baik-baik setiap pertanyaan yang telah diberikan. Anda harus melihat setiap pertanyaan sebagai kesempatan Anda untuk memperluas informasi yang disajikan dalam resume Anda. Dan juga bersiaplah untuk menangani pertanyaan yang sulit atau berpotensi diskriminatif. Yang ketiga adalah tahap penutupan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk mempromosikan nilai Anda ke organisasi dan juga melawan kesalahpahaman yang mungkin dimiliki oleh pewawancara. Akhiri wawancara dengan senyuman hangat dan juga berjabat tangan dengan tegas untuk meninggalkan kesan positif di mata pewawancara. Tadi kita telah membahas bagaimana sih cara membuat resume, bagaimana cara melakukan wawancara yang baik dan benar, dan juga bagaimana agar kita bisa diterima dalam melakukan wawancara. Nah, setelah Anda melakukan wawancara, Anda mengirimkan pesan terima kasih kepada perusahaan tersebut untuk menunjukkan penghargaan, menekankan kekuatan Anda, dan dengan sopan meminta keputusan dari wawancara Anda. Kirimkan email jika Anda belum menerima keputusan dari pewawancara pada tanggal yang dijanjikan, atau dalam waktu 1 atau 2 minggu wawancara, terutama jika Anda telah menerima tawaran pekerjaan dari perusahaan lain. Anda dapat meminta perpanjangan waktu jika Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan suatu penawaran. Terakhir, jika Anda sedang bekerja, kirimkan surat pengunduran diri setelah Anda menerima tawaran dari perusahaan lain. Sekian video penjelasan dari saya. Saya harap penonton bisa menerapkan hal yang telah saya jelaskan jika Anda ingin melakukan wawancara ke suatu perusahaan. Sekian video dari saya, terima kasih.